Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya mengingat kembali pengalaman saya dengan patung, ya, itu sekitar tahun 2014. Kalau nggak salah di bulan April atau Mei gitu ya. Namun saya di sini mau melihat dulu bagaimana Tuhan Yesus itu mempersiapkan, ya, lewat bacaan di Lukas, di mana Lukas 21, di mana judul perikopnya adalah permulaan penderitaan. Terutama di ayat yang ke-14 dan 15. Di sana dikatakan, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Lalu di ayat yang ke-15, sebab aku, Yesus berkata bahwa dia, Yesus, aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Di sini saya merenungkan, apabila saya tetap di dalam hati saya teguh, taat, ya, belajar setia untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus, apapun yang saya alami, maka Tuhan Yesus sendirilah yang akan memberikan kekuatan kepada saya, memberikan kata-kata hikmat di dalam mulut bibir saya, sehingga saya ketika berbicara, maksudnya dengan lawan bicara ya, di situ tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan bicara saya. Nah, ketika tahun 2000 saya pindah ke BSD, bagi saya dengan rumah, dengan tanah seluas 400 meter itu bagi saya adalah besar. Ya, maka saya pengen mempunyai patung Pieta yang lumayan juga cukup besar untuk diletakkan di teras rumah di depan, sehingga apabila orang lewat di jalanan itu kelihatan sekali, ya, karena saya agak tinggi juga naruhnya, jadi semua orang yang lewat pasti melihat ada Pieta. Dan di dalam rumah, di ruang tengah juga saya ada patung Yesus ya, Hati Kudus Yesus. Saya letakkan di atas kolam ikan. Nah, itu di rumah yang lama. Waktu itu ada seorang anak jalan dengan ibunya. Kemudian saya mendengar anak itu berkata, Mama, lihat ada Bunda Maria. Dia bilang begitu, saya dengar. Lalu anak itu bilang, ini pasti orangnya ke gereja ya, Ma? Iya. Di situ saya merasa bangga sebagai orang Katolik. Ternyata lewat patung pun bisa mewartakan, ya, bahkan menunjukkan identitas saya sebagai orang Katolik. Saya merasa bangga. Namun ketika suami saya meninggal, akhirnya rumah itu saya jual, saya beli rumah yang kecil. Sekarang rumahnya hanya seperempatnya ya, 90 meter tanahnya. Jadi patung-patung yang besar itu ada yang saya berikan pada teman, ada juga entah satu lagi yang Pieta katanya diambil oleh gereja di daerah Bekasi apa gitu ya, saya nggak tahu karena itu pastikan ketua lingkungan saya yang tahu gitu ya. Nah, karena rumah saya kecil, maka saya juga menyesuaikan diri. Saya hanya membawa patung Bunda Maria, ya patung Yesus ada yang kecil-kecil ada di kamar. Itu patung Bunda Maria saya juga letakkan, saya tempatkan di teras rumah, ya. Ada di dinding, ada alasnya gitu tinggi, jadi orang lewat pun mestinya tahu, kelihatan gitu ya. Itu di rumah yang kecil, rumah saya dekat gereja. Nah, di sini
firman Tuhan sungguh-sungguh nyata bahwa apapun yang saya hadapi itu gak usah dipikirkan dulu deh mau jawab apa gitu ya. Ternyata Tuhan memberikan kata-kata hikmat itu dan betul-betul gak bisa dibantah, gak bisa ditentang oleh mereka yang mengatakan macam-macam. Contohnya gini, setelah kira-kira 4 bulan tinggal di rumah kecil itu, anak kecil dari seberang rumah saya, dia bilang, "Oma, itu loh yang putih-putih," katanya. Kan bajunya Bunda Maria putih yang ada selendang birunya gitu kan. Lalu, "Yang mana?" "Itu." Dia nggak sebut itu aja. "Emang kenapa?" Terus orang yang tua bilang, "Itu patung, Oma." "Oh, patung Bunda Maria," saya bilang begitu. "Aku takut lihatnya." "Kenapa memangnya?" Saya bilang begitu kan. "Kenapa kamu takut?" Takut, benar-benar takut. "Ya udah, kamu kalau nonton film," saya bilang, "kamu kalau nonton film, kalau takut, kamu tutup mata kan?" "Iya, Oma." "Nah, sekarang coba kamu tutup mata, kamu merem," saya bilang begitu. Dia merem nurut anak. Merem, kemudian, "Kamu lihat nggak?" "Enggak." "Takut nggak?" "Enggak." "Ya udah, kalau takut kamu tutup mata aja, kamu merem aja." Saya bilang begitu. Si anak memang polos ya, rupanya ini diajarkan oleh yang tua-tua gitu. Dia bilang, "Nek, bener kata Oma, kalau takut tutup mata, jadinya nggak takut. Nih aku merem juga nggak kelihatan. Dan waktu aku melek," dia bilang, nggak bilang ketika, tapi waktu aku melek, aku lihat lagi, aku nggak takut lagi, Nek. "Ah, nenek," dia bilang begitu. Nah, dalam hati saya, oh ini anak diajarin, ya, suruh berkata seperti itu. Nah, ternyata udah kan selesai, nggak ada masalah. Kira-kira hitungan minggu kali ya, seminggu, 2 minggu lah, 2 minggu dari kejadian itu, saya sedang membersihkan, nyapu halaman ya di depan pagar. Tiba-tiba ibu sebelah rumah, 2 rumah dari rumah saya, dia datang. Wajahnya udah cemberut gitu ya. Dia langsung lihat ke patung. Terus dia bilang, "Oma." "Iya, kenapa?" "Itu patung, kalau saya ambil, saya pecahin, saya injek-injek, Oma marah nggak?" Itulah Tuhan Yesus yang begitu baik. Roh Kudus memimpin, membimbing kalau hatimu tetap teguh, taat, dan setia kepada Dia. Ya. Saat itu saya heran. Saya cuma senyum dan saya bilang, "Silahkan aja." "Hah? Oma gak marah?" "Kenapa mesti marah?" Saya bilang begitu. "Urusan saya dengan Tuhan, bukan dengan patung." Saya bilang begitu. Dia bingung, dia diem aja. "Beneran, Oma?" "Ya beneran lah. Urusan saya hanya dengan Tuhan, bukan dengan patung." Ketika saya melihat patung itu, patung Bunda Maria, saya bilang, saya jadi belajar untuk menjadi lembut, sabar, seperti Bunda Maria. Saya kepengen seperti itu. Ya. "Emang Oma kenal?" "Ya kenal lewat kitab suci, lewat pengajaran," saya bilang begitu. "Kenal secara langsung seperti saya dengan ibu ya enggak. Tapi lewat patung itu, saya merasakan kedekatan saya dengan Tuhan. Saya merasakan kedekatan saya supaya bisa beriman seperti Bunda Maria." Saya bilang begitu. "Dan kamu juga tahu kan, Siti Mariam," saya bilang begitu. Dia diem aja. "Jadi Oma gak marah nih?" "Enggak," saya bilang begitu. "Pokoknya urusannya sama Tuhan," saya bilang. Sampai selesai saya nyapu. Saya nggak tutup dulu pagernya, siapa tahu dia datang dan ngambil patung lalu pecahin. Ternyata nggak datang. Dia pergi aja begitu. Ya. Dia nggak membantah apapun. Nah, dalam hati saya, kalau sampai terjadi
itu patung diambil, dipecahin dan sebagainya. Saya hanya akan kumpulkan pecahan-pecahan itu, saya akan bungkus dan saya kubur. Bukan berarti saya sangat-sangat karena menyembah atau menghormati yang luar biasa, bukan. Tetapi patung itu juga sudah mendapat berkat dari Romo. Jadi saya kumpulkan, saya bungkus, saya kubur, supaya kalau ada orang lain yang misalnya teman seiman lihat begitu kan, gak banyak pertanyaan. Dan buat saya pribadi, sudahlah selesai, jangan kelihatan lagi, nanti gampang beli yang baru, ya. Dan di situ betul-betul saya gak marah dan saya mengampuni. Karena kalau kita bisa mengampuni, itu betul-betul ada damai. Dan ternyata beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, ya sampai sekarang tetap baik hubungannya, ya. Beberapa tahun kemudian setelah kejadian itu, dia mau mengadakan pesta pernikahan anaknya. Kan rumahnya kecil, sama semua ukurannya 90 meter gitu ya. Rumah kecil-kecil. Jadi ketika dia mau pesta di rumahnya kan itu banyak sofa yang gede-gede gitu ya. Ada barang-barang lah macam-macam. Suaminya datang ke rumah saya dan dia bilang, "Oma, boleh nggak titip itu, ada sofa, ada ini, ada itu, ada." "Oh boleh," saya bilang. Dan saya betul-betul itu sudah nggak ada rasa sakit hati, marah, nggak ada. Ya. Disitulah kebesaran Tuhan, ya. Kuasa Roh Kudus yang membimbing, patung Bunda Maria yang selalu saya lihat dan saya merasakan, bisakah, dapatkah saya mencontoh, meneladani iman Bunda Maria, mencontoh, meneladani kesabaran, kelembutan Bunda Maria. Nah, jadi mereka itu titip barang-barang yang gede-gede di rumah saya, penuh, nggak masalah. Ketika mereka itu mengadakan pesta pernikahan di rumahnya. Sungguh indah kalau merasa damai, sungguh indah kalau bisa mengampuni, sungguh indah merasa sukacita yang luar biasa. Ya. Jadi bukti kan, bukti bahwa saya punya patung banyak juga saya nggak menyembah patung. Saya orang Katolik. Di rumah saya banyak itu foto-foto Yesus, ya, foto Bunda Maria, foto Pieta, ada, rosario juga gede. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Sekali lagi, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dilawan atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Itulah kata-kata Yesus yang saya pegang. Kalau saya menetapkan di dalam hati saya iman tetap teguh, setia, taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dimanapun Anda, siapapun Anda. Dia memberkati segala pekerjaan kita, kesehatan kita, dan rumah tangga kita, anak-anak kita, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.